Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang saya muliakan, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, dan para pemegang kebijakan yang saya ketuk pintu hatinya. Nama saya Selvi Putri Ningtyas. Berdiri saya di sini sebagai seorang mahasiswi PGSD semester 1. Mungkin di antara hadirin ada yang membatin, apa urusan seorang calon guru sekolah dasar berbicara begitu dalam mengenai bedah jantung kedaulatan medis dan kebocoran devisa. Izinkan saya menjawab dengan sebuah filosofi mendalam yang melampaui batas-batas disiplin ilmu. Kesehatan adalah prasyarat mutlak peradaban. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas 2045 jika jantung fisik bangsa ini sedang mengalami krisis kepercayaan? Pendidikan adalah proses menanam benih, namun kesehatan adalah tanah tempat benih itu berpijak. Jika tanahnya beracun karena ketidakadilan sistem, benih sehebat apapun tidak akan pernah tumbuh. Pendidikan tidak bisa berdiri tegak di atas fondasi kesehatan yang rapuh. Sebagai mahasiswa PGSD, saya menyadari bahwa musuh terbesar pendidikan bukan hanya buta aksara, melainkan juga buta akses terhadap kesehatan. Jika sistem kesehatan kita gagal, maka kita sedang melakukan sabotase terhadap masa depan generasi emas Indonesia. Kita sedang membiarkan anak-anak kita tumbuh dalam ketakutan bahwa saat mereka dewasa nanti, mereka tidak akan sanggup membiayai detak jantung orang tua mereka sendiri. Hari ini, kita tidak hanya bicara soal arteri yang tersumbat secara biologis oleh plak kolesterol. Kita bicara soal sistem rujukan yang tersumbat oleh ego sektoral, karet administratif, dan mentalitas birokrasi yang lebih menghambat pada dokumen daripada nyawa. Kita akan membedah sebuah luka nasional yang sudah terlalu lama kita anggap sebagai kewajaran, yaitu fenomena pasien jantung Indonesia yang lebih memilih menyerahkan nyawanya di negeri orang daripada di tanah air sendiri. Ini bukan sekedar perjalanan medis. Ini adalah pelarian massal dari ketidakpastian. Ini adalah masalah kedaulatan sebuah bangsa besar. Apakah kita benar-benar merdeka jika untuk urusan paling privat, yaitu detak jantung kita sendiri, kita masih harus bergantung pada belas kasihan teknologi dan regulasi bangsa lain? Selanjutnya, ada tragedi ekonomi, analisis pendarahan devisa sebesar 100 triliun. Mari kita buka lembaran kedua.
dimensi ekonomi dan geopolitik medis. Data primer menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan. Data primer menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan, bahkan cenderung menghina martabat ekonomi kita. Tercatat terdapat sekitar 17,2 juta perjalanan ke luar negeri yang dilakukan warga negara kita setiap tahunnya. Dan tahukah hadirin, sebanyak 37,8% dari perjalanan tersebut dilakukan murni untuk alasan kesehatan. Secara akumulatif, hampir 80% alasan eksodus warga kita berkaitan dengan urusan medis yang tidak mampu atau dianggap tidak mampu dipenuhi di tanah air sendiri. Akibatnya, Indonesia mengalami pendarahan ekonomi sebesar 100 triliun setiap tahun. Mari kita bedah angka 100 triliun ini secara matematis, sosiopsikologis, dan visioner. Dalam ilmu ekonomi, kita mengenal istilah opportunity cost atau biaya peluang yang hilang. Jika 100 triliun itu hilang setiap tahun, maka dalam satu dekade kita telah membiarkan 1 kuadriliun rupiah terbang keluar dari kedaulatan ekonomi kita. Bayangkan kekuatan 1 kuadriliun rupiah tersebut. Kita mampu membangun 500 rumah sakit tipe A dengan fasilitas robotik tercanggih di setiap kabupaten. Kita mampu memberikan beasiswa penuh kepada 50.000 dokter muda untuk mengambil spesialisasi jantung di seluruh universitas terbaik di dunia. Kita mampu membiayai riset nasional untuk menciptakan katup jantung buatan dalam negeri, sehingga kita tidak perlu lagi mengimpor alat kesehatan yang harganya seringkali tidak masuk akal bagi rakyat kecil. Kebocoran devisa ini adalah bentuk inefisiensi layanan domestik yang bersifat sistematik. Kita secara sukarela mengirimkan modal besar untuk memajukan teknologi medis Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kita membayar gaji dokter mereka, kita membiayai gedung mereka. Sementara rumah sakit kita di daerah seringkali harus memutar otak hanya untuk membeli stok oksigen. Kita kehilangan daya saing pariwisata medis. Indonesia bukan lagi subjek di panggung global. Kita hanyalah pasar konsumsi yang dieksploitasi. Setiap rupiah yang terbang ke luar negeri adalah satu bata yang runtuh dari bangunan kemandirian kesehatan nasional kita. Kita sedang membiayai kemajuan bangsa lain dengan air mata dan rasa putus asa pasien-pasien kita sendiri. Selanjutnya ada labirin birokrasi, disfungsi sistem, dan krisis kepastian. Mengapa mereka lari? Jawaban pertamanya adalah birokrasi yang panjang, berbelit, dan seringkali tanpa wajah. Di Indonesia,
Sistem rujukan seringkali dirasakan sebagai sebuah labirin yang melelahkan. Pasien yang sedang berpacu dengan maut harus melewati jenjang administratif yang kaku, mulai dari antrian di puskesmas, verifikasi BPJS yang terkadang lebih rumit daripada ujian masuk perguruan tinggi, antrian rujukan di RSUD, hingga akhirnya tiba di rumah sakit pusat dalam kondisi yang sudah sangat menurun. Dalam dunia medis jantung, kita mengenal hukum Fahrenheit-Maxwell. Waktu adalah otot jantung. Jantung adalah pompa yang tidak pernah beristirahat. Pembuluh darah koroner hanya berdiameter berapa milimeter. Ketika plak menutup aliran darah, obat jantung mulai mati secara permanen setiap detiknya. Inilah yang disebut dengan serangan jantung. Namun, ironi yang terjadi di lapangan adalah ketika jantung pasien sedang tersumbat secara fisik, saluran birokrasi kita juga ikut tersumbat secara administratif oleh aturan fotokopi kartu, validasi sidik jari yang sering gagal karena sensor yang usang, hingga ketidakpastian ketersediaan kamar ICU yang seringkali penuh secara misterius. Prosedur ini, meski tujuannya efisiensi anggaran, seringkali mengabaikan aspek golden period. Pasien di luar negeri tidak hanya membayar untuk kecanggihan alat, mereka membayar untuk sistem yang tanpa hambatan, seamless system. Mereka mencari rumah sakit yang memuliakan waktu mereka karena mereka tahu bahwa waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli kembali saat serangan jantung menyerang. Pasien tidak lari karena dokter Indonesia tidak pintar. Dokter kita adalah salah satu yang paling tangguh dan berdedikasi di dunia. Tapi mereka lari karena sistem kita kaku, lamban, dan tidak transparan dalam memberikan kepastian jadwal tindakan. Kepastian adalah bentuk penyiksaan mental bagi pasien yang sedang berada di ambang maut. Saya ada sedikit cerita mengenai birokras yang dialami oleh kakek-kakek. Jadi ceritanya adalah Mbah Darmo adalah tipikal orang desa yang tidak pernah mau merepotkan. Baginya, sakit adalah urusan, istirahat sebentar. Namun, subuh itu berbeda. Saat azan berkumandang dari surau, ia ambruk di atas lincak bambunya. Dadanya terasa seperti diremas oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Aris, anaknya yang bekerja sebagai buruh tani, panik. Ia tahu jalanan desa menuju kota bukan hanya jauh, tapi rusak berat. Dengan bantuan warga, Mbah Darmo digotong ke dalam mobil bak terbuka milik Juragan Kelapa. Di bawah rintik hujan, perjalanan menuju harapan dimulai. Setengah jam berguncang di jalan berbatu. Mereka sampai di puskesmas. Dokter muda di sana sigap memberikan obat di bawah lidah dan memasang oksigen. Mas Aris, ini serangan jantung koroner akut.
harus segera dibawa ke RSUD yang punya fasilitas jantung lengkap. Saya buatkan rujukan online sekarang, kata dokter itu. Namun, di meja administrasi, kerutan di dahi petugas mulai muncul. Mas, ini kartu jaminan kesehatannya tidak terbaca di sistem. Sepertinya NIK-nya belum update setelah pemekaran wilayah kemarin, ujar petugas itu tanpa dosa. Tapi ini darurat, Mbak. Bapak saya sekarat, seru Aris. Saya paham, tapi kalau rujukan online tidak terbit karena data NIK tidak sinkron, RSUD akan menolak pasien sebagai pasien jaminan. Mas mau tanggung biaya sendiri? Aris terdiam. Biaya mandiri berarti jutaan, bahkan puluhan juta. Uang di sakunya hanya cukup untuk membeli bensin dan makan siang. Setelah perdebatan panjang yang makan waktu 1 jam, rujukan manual akhirnya dibuat dengan catatan darurat. Meski petugas memperingatkan bahwa itu akan sulit di kota. Tiba di rumah sakit 2 jam kemudian, kondisi Mbak Darmo semakin menurun. Kulitnya mulai membiru, sianosis. Aris berlari ke loket pendaftaran sambil membawa map plastik berisi berkas-berkas ayahnya. Disinilah birokrasi menunjukkan wajahnya yang paling dingin. Validasi berjenjang. Petugas loket menolak berkas rujukan manual. Aturan terbaru dari pusat, semua harus lewat sistem digital. Kalau sistemnya merah tidak aktif, kami tidak bisa memasukkan pasien ke kategori jaminan. Dan yang kedua, lempar tanggung jawab. Aris diminta pergi ke kantor dinas sosial atau BPJS Center di seberang kota untuk mengaktifkan kartu itu sekarang juga. Hanya butuh stempel validasi, kata mereka. Tapi bagi Aris, hanya berarti meninggalkan ayahnya yang berjuang hidup dan mati. Dan yang ketiga, kekuatan prosedur. Dokter IGD sebenarnya ingin langsung membawa Mbah Darmo ke ruang kateterisasi cath lab. Namun, manajemen rumah sakit menahan karena jaminan biaya belum jelas. Prosedur rumah sakit mengharuskan ada deposit minimal jika pasien tidak terdaftar dalam sistem jaminan. Aris mencoba meminjam uang melalui telepon. Ia menghubungi saudara, tetangga, hingga lintah darat di desa. Sementara itu, Mbah Darmo terbaring di branker di koridor IGD yang bising. Ia bukan prioritas karena status administrasinya masih menggantung. Setiap menit yang terbuang adalah jutaan sel otot jantung Mbah Darmo yang mati. Mas, kalau tidak ada deposit atau kartu yang aktif dalam 30 menit, kami terpaksa memindahkan pasien ke bangsal umum, bukan ruang intensif, karena alat kami terbatas, ujar seorang perawat dengan nada menyesal namun tak berdaya melawan aturan rumah sakit tersebut. Aris menangis di depan loket administrasi. Ia tersimpuh memohon agar ayahnya diselamatkan dulu. Saya akan jual sawah saya besok, Pak. Tolong tangani dulu bapak saya. Tepat pukul 11 siang, 4 jam setelah serangan pertama, petugas BPJS Center menelpon Aris. Kartu telah aktif. Aris berlari dengan napas memburu menuju ruang IGD.
melambaikan kertas yang telah dilegalisir itu seolah-olah itu adalah tiket menuju keajaiban. "Dok, ini kartunya sudah aktif, tolong bapak saya," teriaknya. Namun, suasana di IGD mendadak senyap. Dokter yang tadi memeriksanya mendekat perlahan, lalu meletakkan tangan di pundak Aris. Di belakangnya, seorang perawat menarik kain putih menutupi wajah Mbah Darmo. "Maaf, Mas Aris, jantungnya sudah terlalu lelah menunggu. Beliau baru saja menyerah." Aris pulang dengan mobil jenazah yang biayanya harus ia bayar tunai karena jaminan kesehatan ternyata tidak menanggung biaya pemulangan jenazah jika pasien meninggal sebelum sempat rawat inap. Di dalam map plastik Aris, kartu jaminan kesehatan itu kini sudah aktif, warnanya hijau segar, datanya sudah sinkron, dan statusnya aktif. Namun bagi Mbah Darmo, kertas itu hanyalah benda mati yang datang terlambat. Di desa itu, orang-orang belajar satu hal yang mengerikan, bahwa penyakit mungkin bisa diobati, tapi birokrasi adalah jenis serangan jantung yang tidak ada obatnya. Jadi pesan yang paling fundamental adalah bahwa nyawa manusia tidak boleh disandera oleh prosedur. Administrasi diciptakan untuk mengatur keteraturan, bukan untuk menjadi penghalang bagi hak hidup seseorang. Ketika sebuah sistem menyebabkan kematian, maka sistem tersebut telah gagal dalam fungsi dasarnya. Aturan seringkali bersifat kaku, namun manusia yang menjalankannya memiliki nurani. Kisah ini mengajarkan bahwa integritas tanpa empati adalah kekosongan. Petugas yang hanya berkata, "Itu aturannya," tanpa mencoba mencari solusi darurat seperti kebijakan emergensi lebih dulu, administrasi belakangan, secara tidak langsung berkontribusi pada tragedi tersebut. Dari sisi teknis, kisah ini menunjukkan betapa fatalnya dampak sinkronisasi data yang buruk. Masalah sepele seperti NIK yang belum diperbarui akibat pemekaran wilayah bisa berujung hilangnya nyawa manusia. Digitalisasi harusnya memudahkan rakyat, bukan malah menjadi labirin yang mematikan. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan wajib memiliki protokol "tolong dulu, urus nanti". Moralitas profesi media seharusnya memastikan bahwa tindakan penyelamatan nyawa life saving tidak boleh dihambat oleh uang deposit atau status kepesertaan asuransi. Kisah ini memotret ketimpangan nyata, akses geografis, betapa sulitnya warga desa mendapatkan layanan cepat, akses ekonomis, bagaimana orang miskin harus mengemis nyawa karena kendala biaya. Ini adalah pengingat bagi pembuat kebijakan bahwa kesehatan bukan merupakan hak istimewa privilege, melainkan hak dasar. Kita belajar dari Aris tentang ketidakberdayaan rakyat kecil. Ia harus memilih antara menemani ayahnya di saat terakhir atau berlari mengurus kertas agar ayahnya bisa diobati. Tidak ada seorang pun yang seharusnya berada dalam posisi sesulit itu.
Budaya birokrasi yang sering meminta masyarakat bolak-balik puskesmas ke RSUD ke dinas sosial di tengah situasi kritis adalah untuk kekejaman sistemik. Efisiensi dalam birokrasi bukan hanya soal kecepatan kerja, tapi soal menyelamatkan kesempatan hidup seseorang. Pesan moral ini menyentil realitas bahwa kadang di negeri ini selembar kertas legalitas lebih dihargai daripada detak jantung manusia. Kita diingatkan untuk kembali ke esensi. Apa gunanya sistem yang canggih jika tidak mampu menyelamatkan satu nyawa rakyat kecil? Kisah ini memanggil kita untuk tidak diam. Jika kita melihat ketidakadilan birokrasi, kita harus berani bersuara agar terjadi perbaikan sistem, sehingga tidak ada lagi Mbah Darmo lain di masa depan. Terakhir, dari sisi personal, kita diingatkan tentang betapa rapuhnya hidup. Di tengah karut-marut dunia, kasih sayang seorang anak Aris yang berjuang habis-habisan adalah potret pengabdian tertinggi, meskipun hasilnya harus diakhiri dengan keikhlasan yang pahit. Seperti itu. Berikutnya ada tata kelola, sosiologi, dan psikologi ketidakpercayaan. Secara organisasi, fenomena ini adalah manifestasi dari disfungsi institusi secara sistemik. Masalah tata kelola yang tidak sinkron antara kebutuhan medis, darurat, dan aturan administratif. Struktur manajemen rumah sakit kita seringkali terlalu gemuk, kaku, dan dibebani oleh aturan-aturan kementerian yang terkadang menghambat inovasi pelayanan di tingkat tapak. Secara sosiologis, ini melahirkan stratifikasi sosial dan kasta medis yang sangat kejam. Berobat ke luar negeri akhirnya menjadi simbol status dan kasta baru bagi mereka yang berpunya. Si kaya memiliki akses untuk membeli waktu dan nyawa di luar negeri, sementara si miskin dipaksa pasrah berserah diri pada takdir dalam antrian rujukan yang tak berujung dan fasilitas yang terbatas. Ini adalah pengkhianatan nyata terhadap kontrak sosial kita sebagai sebuah negara merdeka. Lalu ada aspek psikologi ketidakpercayaan, masa social distrust. Masyarakat kita mengalami trauma terhadap sistem rujukan domestik. Mereka memiliki persepsi bahwa berobat di dalam negeri berarti harus siap dengan ketidakpastian. Jam berapa bertemu dokter, kapan jadwal operasinya, dan berapa total biaya. Akhirnya, ketidakpastian ini menciptakan kecemasan emosional yang luar biasa berat. Rumah sakit luar negeri berhasil menjual kenyamanan emosional melalui transparansi informasi dan etika komunikasi yang memanusiakan.
Dokter di sana memiliki waktu lebih untuk berdialog, menjelaskan resiko dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan membangun jembatan rasa aman. Di Indonesia, karena beban kerja dokter yang luar biasa berat, satu dokter harus melayani puluhan hingga ratusan pasien dalam satu hari. Aspek empati seringkali terpinggirkan oleh aspek klinis semata. Jika nyawa manusia dibedakan berdasarkan tebalnya dompet dan rasa tidak percaya pada sistem sendiri, maka kita sedang mencederai sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara sistematis. Di sini saya punya cerita tentang tata kelola sosial dan psikologi ketidakkepercayaan. Jadi, kisah ini dimulai di lantai tertinggi sebuah rumah sakit pemerintah. Namanya Dr. Aris, seorang dokter bedah brilian yang baru saja kembali dari studi luar negeri dengan kepala penuh idealisme. Namun, setiap kali ia ingin melangkah, kakinya tersangkut pada benang-benang birokrasi yang kusut. Ia ingin mengganti alat bedah kuno yang sering macet dengan teknologi terbaru yang lebih efisien. Namun, usulannya tertahan di meja manajemen selama 8 bulan. Struktur organisasi di sana terlalu gemuk, terlalu banyak wakil direktur, terlalu banyak komite, dan terlalu banyak aturan kementerian yang saling tumpang tindih. Dokter, ujar seorang staf administrasi sambil menyodorkan setumpuk formulir. Inovasi Anda harus menunggu audit tahun depan. Kita harus mengikuti pedoman administratif, bukan kebutuhan darurat. Disinilah disfungsi institusi secara sistematik bekerja. Rumah sakit bukan lagi tempat penyembuhan, melainkan sebuah mesin birokrasi raksasa yang lebih peduli pada kelengkapan stempel daripada denyut nadi pasien. Di bawah gedung yang sama, di ruang tunggu kelas 3 yang pengap, duduklah Pak Darman. Ia adalah seorang buruh tani yang sudah 3 hari menginap di bangku semen demi mendapatkan surat rujukan untuk anaknya yang sakit jantung. Baginya, rumah sakit adalah labirin yang menakutkan. Ia adalah representasi dari si miskin yang dipaksa berserah diri pada takdir dalam antrian yang tak berujung. Kontras dengan itu, di seberang kota, Ibu Citra, seorang sosialita kaya, sedang menyeruput kopi di lorong bandara. Ia akan terbang ke Penang untuk pemeriksaan gigi rutin. Baginya, berobat ke luar negeri adalah simbol status sebuah kata medis yang membedakannya dengan orang-orang seperti Pak Darman. Fenomena ini menciptakan stratifikasi sosial yang kejam. Nyawa seolah memiliki label harga. Si kaya membeli waktu dan kepastian di luar negeri, sementara si miskin terjebak dalam sistem domestik yang seringkali memperlakukan mereka sebagai beban statistik. Bukan manusia yang sedang meregang nyawa. Ini adalah pengkhianatan paling nyata terhadap kontrak sosial kita sebagai negara yang merdeka. Mengapa masyarakat begitu skeptis? Karena sistem kita telah mewariskan trauma. Pak Darman tidak pernah tahu jam berapa dokter jantung akan datang.
Ia tidak tahu kapan jadwal operasi anaknya atau berapa total biaya yang harus ia bayar karena sistem tagihan yang tidak transparan. Ketidakpastian ini menciptakan kecemasan emosional yang luar biasa berat. Secara psikologis, masyarakat mengalami social distrust, ketidakpercayaan massa. Mereka merasa bahwa masuk ke rumah sakit domestik adalah sebuah perjudian. Anda mungkin sembuh, atau Anda mungkin pulang dengan hutang yang menumpuk tanpa kejelasan medis. Sebaliknya, rumah sakit luar negeri bukan hanya menjual obat, mereka menjual ketenangan. Mereka memberikan jadwal yang pasti, rincian biaya yang transparan sebelum tindakan, dan komunikasi yang memanusiakan. Di sana, pasien merasa dianggap sebagai manusia, bukan sekedar objek klinis. Mari kita lihat Dr. Linda, dokter spesialis yang menangani anak Pak Darman. Dr. Linda bukan orang jahat. Ia sangat ingin membantu. Namun, ia adalah korban dari sistem yang sama. Dalam satu hari, ia harus melayani 150 pasien BPJS. Bayangkan, jika ia bekerja 8 jam tanpa henti, ia hanya punya waktu kurang dari 4 menit untuk setiap pasien. Bagaimana mungkin ia bisa membangun jembatan rasa aman atau memberikan dialog yang hangat? Aspek empatif seringkali terpinggirkan oleh aspek klinis semata karena beban kerja yang tidak manusiawi. Dr. Linda terjepit di antara tuntutan administratif dan nurani medisnya. Jika ia terlalu lama mengobrol dengan satu pasien, 100 pasien lainnya akan marah. Jika ia terlalu cepat, ia dianggap dingin dan tidak peduli. Inilah tragedi di mana dokter dan pasien sama-sama menjadi korban dari tata kelola yang buruk. Malam itu di bawah temaram lampu rumah sakit, Pak Darman hanya bisa menatap langit-langit. Ia tahu bahwa di luar sana ada teknologi yang bisa menyelamatkan anaknya. Tapi teknologi itu hanya milik mereka yang punya paspor dan saldo bank yang cukup. Ketika nyawa manusia dibedakan berdasarkan tebalnya dompet, dan ketika rakyat tidak lagi percaya pada sistemnya sendiri, maka kita sedang melakukan kejahatan sistematis. Kita sedang merobek sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumah sakit seharusnya menjadi kuli kemanusiaan, tempat di mana setiap warga negara merasa dilindungi oleh negaranya. Namun, selama birokrasi masih lebih penting daripada inovasi, dan selama kasta medis masih berdiri tegak, keadilan sosial hanyalah barisan kata-kata indah di atas kertas yang mulai menguning. Nah, jadi amanat dari kisah ini adalah bahwa nyawa manusia tidak boleh diberi label harga. Seharusnya tidak ada kata dalam urusan nyawa. Ketika negara membiarkan si kaya membeli nyawa dan si miskin pasrah pada takdir, maka pondasi moral tersebut sedang runtuh. Kesehatan harus dikembalikan sebagai hak dasar yang setara bagi setiap warga negara. Lalu dunia medis bukan sekedar urusan resep obat dan tindakan bedah. Amanat ini menekankan bahwa empati dan komunikasi adalah bagian dari penyembuhan.
Seorang pasien tidak hanya butuh obat, tapi butuh rasa aman, kejelasan informasi, dan perlakuan yang bermartabat. Kita harus berhenti melihat pasien sebagai angka statistik atau beban administratif. Sistem dan aturan diciptakan untuk mempermudah pelayanan, bukan untuk menjadi tembok penghalang bagi inovasi dan keselamatan jiwa. Amanat bagi para pemangku kebijakan adalah untuk merampingkan struktur yang gemuk dan kaku agar tenaga medis bisa bekerja dengan fokus utama pada keselamatan pasien, bukan pada tumpukan kertas laporan. Ketidakpercayaan massa social distrust lahir dari ketidakterbukaan. Amarnya jelas, untuk membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap sistem dalam negeri, diperlukan transparansi total terkait waktu, prosedur, dan biaya. Ketidakpastian adalah racun yang menciptakan kecemasan sistemik. Pesan paling sakral dari materi ini adalah pengingat terhadap sila kelima Pancasila. Kita diingatkan bahwa kemerdekaan sebuah negara belum sempurna jika keadilan sosial belum menyentuh aspek paling krusial dalam hidup manusia, yaitu kesehatan. Mengabaikan ketimpangan medis sama saja dengan mencederai janji setia kita sebagai sebuah bangsa. Kita tidak bisa menuntut empati dari dokter yang dipaksa bekerja melampaui batas kewajaran. Amanatnya adalah pentingnya memperbaiki sistem kerja tenaga medis agar mereka memiliki ruang dan waktu untuk kembali menjadi manusia yang berempati, bukan sekedar mesin klinis yang kelelahan. Itulah amanat. Berikutnya ada antropologi gaya hidup modern dan revolusi preventif. Hadirin sekalian, kita juga harus berani berkaca pada diri kita sendiri. Peningkatan kasus jantung koroner yang meledak tidak lepas dari perubahan gaya hidup kontemporer yang destruktif. Secara antropologis, kita sedang mengalami transisi budaya yang sangat berbahaya. Sedentary lifestyle, sebuah budaya malas gerak yang diperparah oleh pola makan buruk, tinggi gula, garam, dan lemak jenuh yang dianggap sebagai simbol kemakmuran modern. Kita telah menjadi masyarakat yang memuja kemudahan instan melalui gawai, namun mengabaikan investasi kesehatan jangka panjang bagi tubuh kita sendiri. Disinilah peran saya sebagai mahasiswi PGSD menjadi sangat vital dan krusial. Pendidikan harus menjadi garda depan revolusi preventif. Di sekolah dasar nanti, tugas saya bukan hanya sekedar mengajar membaca, menulis, dan berhitung. Tugas saya adalah menanamkan literasi tubuh. Anak-anak harus paham sejak dini bahwa apa yang mereka masukkan ke dalam mulut mereka hari ini, apa yang mereka lakukan pada fisik mereka hari ini adalah investasi atau justru racun bagi jantung mereka ke 30 tahun yang akan datang. Kita harus menciptakan gerakan kebudayaan baru, di mana kesehatan jantung dimulai dari kantin sekolah, bukan hanya berakhir di meja operasi. Kita telah dijajah oleh iklan makanan, olahan, dan kebiasaan hidup pasif. Edukasi adalah vaksin
jangka panjang bagi krisis kesehatan nasional kita. Mengubah perilaku masyarakat melalui pendidikan jauh lebih murah, lebih beradab, dan lebih terhormat daripada mencoba menyambung nyawa di meja operasi bangsa lain saat kondisi sudah kritis. Kita harus membangun generasi yang mencintai tubuhnya sendiri, memahami anatomi jantungnya sendiri sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta. Saya ada sedikit cerita mengenai krisis kesehatan modern. Dunia saat ini sedang berada di dalam sebuah paradoks yang aneh. Di satu sisi, teknologi medis telah mencapai puncaknya. Namun di sisi lain, penyakit degeneratif seperti jantung koroner justru meledak di usia yang semakin muda. Kita sering menyalahkan nasib. Padahal jika kita menilik secara antropologis, kita sedang menyaksikan sebuah pergeseran peradaban yang mematikan. Dahulu nenek moyang kita bergerak ribuan langkah hanya untuk mendapatkan segelas air atau sepiring makan. Tubuh manusia dirancang secara evolusioner untuk aktif. Namun hari ini kita terjebak dalam apa yang disebut sebagai sedentary lifestyle. Budaya malas gerak yang dibungkus dengan label kenyamanan. Kita dimanjakan oleh gawai. Segala sesuatu hanya berjarak 1 klik di layar ponsel. Kita merasa makmur karena bisa memesan makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh GGL. Kapan saja tanpa harus beranjak dari sofa. Padahal secara biologis, kita sedang meracuni diri sendiri dengan lambat. Kenyamanan instan ini adalah investasi bodong yang bunganya akan ditagih berupa rasa sakit 20 hingga 30 tahun mendatang. Disinilah letak urgensi seorang mahasiswi PGSD pendidikan guru sekolah dasar. Anda bukan sekedar pengajar yang mentransfer ilmu matematika atau bahasa. Anda adalah arsitek peradaban. Mengapa sekolah dasar? Karena di sanalah fondasi kebiasaan manusia dibentuk. Anak-anak adalah kertas putih yang paling mudah menyerap nilai. Jika kita membiarkan mereka tumbuh dengan pemahaman bahwa makanan sehat itu membosankan dan gawai adalah segalanya, maka kita sedang mencetak calon pasien rumah sakit di masa depan. Literasi tubuh harus menjadi kurikulum yang tak tertulis namun mendarah daging. Anak harus diajak berdialog dengan tubuhnya sendiri. Apakah yang aku makan ini akan menguatkan jantungku atau justru menyumbat pembuluh darahku? Apakah hari ini aku sudah memberi hak bagi ototku untuk bergerak? Revolusi ini harus dimulai dari hal-hal yang dianggap sepele, yaitu kantin sekolah. Seringkali kantin sekolah menjadi tempat pertama di mana anak-anak dijajah oleh makanan olahan yang kaya akan pengawet dan tinggi gula. Bayangkan jika gerakan kebudayaan baru ini berhasil, sekolah menjadi zona bebas iklan makanan sampah. Kantin menyediakan nutrisi nyata, bukan sekedar kalori kosong. Halaman sekolah penuh dengan aktivitas fisik yang menggembirakan, bukan sekedar duduk diam di depan layar. Edukasi adalah vaksin jangka panjang. Biaya untuk membangun satu puskesmas atau rumah sakit sangatlah mahal. Namun, biaya untuk mengedukasi satu generasi agar hidup sehat jauh lebih murah dan lebih bermartabat. Kita tidak ingin melihat bangsa ini mengemis nyawa di meja operasi bangsa lain hanya karena
kita lalai menjaga titipan Sang Pencipta. Jadi, membangun generasi yang mencintai tubuhnya dan memahami anatomi jantungnya bukan sekedar urusan kesehatan fisik. Ini adalah bentuk rasa syukur yang paling nyata kepada Sang Pencipta. Menjaga jantung tetap berdetak sehat berarti menjaga kesempatan untuk terus berkarya, beribadah, dan menebar manfaat. Sebagai pendidik, tugas kita adalah memastikan bahwa 30 tahun dari sekarang, anak-anak didik Anda tidak terbaring lemah di ruang ICU, melainkan berdiri tegak membangun bangsa dengan jantung yang kuat dan jiwa yang sehat. Pendidikan yang membebaskan bukan hanya membebaskan pikiran dari kebodohan, tetapi juga membebaskan raga dari belenggu gaya hidup merusak. Selanjutnya ada agenda politik, teknologi, dan harapan masa depan. Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup dari analisis kolosal yang melelahkan namun penting ini, mari kita garis bawahi bahwa kedaulatan medis adalah harga mati bagi kemerdekaan sebuah bangsa yang bermartabat. Pemerintah telah mulai menyadari pendarahan devisa sebesar 100 triliun ini. Peningkatan standar layanan kesehatan nasional kini telah dijadikan sebagai agenda politik utama. Namun, kita harus berdiri bersama untuk memastikan agenda ini bukan sekedar retorika politik, bukan sekedar janji manis menjelang pemilu, atau sekedar dokumen di atas kertas. Kita menuntut perbaikan fasilitas secara merata dari Sabang sampai Merauke. Kita menuntut pemerataan dokter spesialis ke pelosok daerah agar warga Trenggalek tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta hanya untuk pasang ring jantung. Kita menuntut efisiensi birokrasi yang memuliakan manusia dan yang paling utama, humanisme dalam pelayanan kesehatan. Kita butuh jaminan bahwa tidak akan ada lagi pasien yang menghembuskan napas terakhirnya di dalam ambulan hanya karena urusan administrasi yang belum selesai. Harapan kita adalah kedaulatan. Kita ingin melihat sebuah masa di mana rakyat Indonesia tidak perlu lagi merasa was-was, tidak merasa menjadi warga negara kelas 2 di tanah airnya sendiri saat mereka sakit. Mari kita pastikan bahwa jantung Indonesia tetap berdetak kuat, mandiri, dan bermartabat di rumahnya sendiri. Mari kita rebut kembali kedaulatan medis kita melalui sinergi antara pendidikan yang mencerahkan, kebijakan politik yang berpihak pada nyawa rakyat, dan kesadaran diri akan pola hidup sehat. Saya ada mencerita tentang yang mengenai agenda politik, teknologi, dan harapan masa depan. Dr. Galang baru saja menyelesaikan shift malamnya yang panjang di sebuah rumah sakit baru di wilayah selatan. Ia teringat kata-kata di teks pidato yang sempat ia baca. Jangan biarkan rakyat merasa menjadi warga negara kelas 2 di tanah airnya sendiri. Dulu, Galang sering melihat pasien seperti Pak Bimo, seorang petani yang harus menjual sawahnya hanya untuk ongkos berobat ke Jakarta karena fasilitas di daerahnya tidak memadai. Itu adalah bentuk pendarahan yang nyata, bukan hanya soal uang triliunan rupiah milik negara, tapi pendarahan harapan hidup rakyat kecil. Namun, suasana pagi ini berbeda. Di ruang tunggu tidak ada lagi antrian panjang yang wajahnya penuh ketakutan akan birokrasi. Galang melihat sistem digital baru yang memangkas urusan administrasi. Tidak ada lagi cerita
pasien yang tertahan di ambulans hanya karena selembar kertas yang belum dicap. Saat Galang memeriksa peralatan medis terbaru yang baru tiba, ia merasa inilah yang dimaksud dengan kedaulatan medis. Indonesia tidak lagi harus tunduk pada ketergantungan luar negeri. Teknologi sudah mulai masuk ke pelosok, membuat jarak antara Jakarta dan daerah seperti Trenggalek atau Merauke menjadi semakin tipis dalam hal standar nyawa. Terima kasih dok, ternyata di sini sudah bisa, ucap seorang pasien muda yang baru saja selesai menjalani pemeriksaan jantung rutin. Galang mengangguk. Ia tahu perjuangan ini belum selesai. Ini bukan sekedar agenda politik di atas kertas, tapi tentang memastikan setiap detak jantung rakyat Indonesia dihargai dengan martabat yang sama. Seperti itulah cerita sedikit dari saya. Masa depan kesehatan Indonesia ada di tangan kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda yang luar biasa dalam sesi orasi yang sangat panjang ini. Saya Selvi Putri Ningtyas, bangga menjadi mahasiswa PGSD. Salam kedaulatan, kesehatan, salam kedaulatan bangsa. Kesimpulan dari fenomena pasien jantung yang lebih memilih berobat ke luar negeri adalah fenomena ini menyebabkan kebocoran devisa negara yang signifikan, mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pemerataan dan keterjangkauan layanan kesehatan di dalam negeri guna mengembalikan kepercayaan masyarakat. Saya Selvi Putri Ningtyas selaku mahasiswi PGSD ingin mengakhiri presentasi ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.